Nah ini kan sekarang Kak, ya mungkin dari efek dari yang kita sudah jelaskan tadi, akhirnya banyak yang berpikiran, kayaknya tetaplah saya beraktivitas, ngapain saya mau tinggal di rumah, apalagi kalau saya di rumah terus ya berdampak di ekonomi. Betul. Gitu. Akhirnya kita diperhadapkan dengan dua pilihan, kita mau pilih ekonomi atau kesehatan. Betul. Menurut kita sendiri bagaimana? Menurut saya adalah, saya ingat pada tahun 2000-an, dulu tahun 2000-an itu kita masih bisa pakai helm kecil, masih penendap helm kecil yang tulisnya Kiwi. Ya toh? Oke. Dan sekarang ada aturan baru yang mengharuskan kita harus menggunakan helm standar yang tertulis SNI. Mana mau ini urat leher ini berat sekali dirasa, tapi ala bisa karena biasa kebiasaan mungkin sakit di kepala tak. Muncullah lagi dalam suatu keadaan pandemi ini diatur lagi. Ada aturan lagi atur apa itu? Harus pakai masker. Ya kan? Cuci tangan. Ya. Social distancing. Walaupun saya sebenarnya ini aman ya, bos tahu, 1 meter gitu. Nah, itu maksud dalam artian bahwa buat masyarakat, buat teman-teman saudara aku Sari Batang Kungasen di luar sana, keluar ki cari rezeki kita, keluar ki cari rezeki kita, keluar ki cari nafkah, keluar. Tetapi ingat, jalankan bagi saja itu protokoler. Apa itu? Pakai saja masker tak, ya. Jaga misalnya jarak tak. Pulang dari rumah tak, cuci tangan tak. Gampang sekali Ji. Kenapa saya harus lakukan itu Anto? Aturan. Kemarin disuruh pakai helm kecil, sekarang suruh pakai helm besar. Sama Ji ini. Artinya ketidakbiasaan saja ini agak sulit diterima tadi. Ala bisa Ji karena biasa. Hanya tidak biasa Ji. Saya seperti ini kan, kalau saya pribadi, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya pandemi ini. Kita disuruh pakai masker supaya kalau pakai masker tidak kelihatan itu hidung pesekut toh. Ada melakukan bangun awal. Jadi saya bersyukur begitu. Oke. Iya Pak. Artinya banyak manfaatnya. Banyak sebenarnya. Dalam arti lagi-lagi bahwa keluar makin cari rezeki kita, jantung makin lagi stay terus di rumah Pak. Apa mau namakan anak tak, apa mau namakan istri tak, apa mau namakan keluarga tak. Keluar kita cari rezeki kita, tapi ingat jalankan kita protokoler tak. Pakai masker tak saja, hanya pola kebiasaan saja yang sulit diterima. Yang sulit diterima. Iya, artinya yang memang biasa tidak kita kerja dan kita harus kerjakan itu. Diatur oleh istilahnya kita kan negara Indonesia. Saya biasa harus 5 pacarku. Nah sekarang jomblo jadi agak susah. Nah kira-kira begitulah. Susah diterima. Iya toh. Tadinya kan kalau satu hari harus datangi perempuan tak 2 tak 3, sekarang tidak ada, bukan kayak orang gila gitu dirasa. Begitu. Jadi tetap lakukan aktivitas tak, cari rezeki, yang jelas tetap ikut anjurannya. Ikuti saja. Nah ini terakhir nih Kak soal COVID. Menurut ini kalau ini kan bisa sampai nih pesan dari pemerintah untuk menyampaikan anjuran-anjurannya itu kan memang harus lewat edukasi langsung ke masyarakat. Nah menurut ini terusus untuk Makassar sendiri kali karena kan sudah masuk zona apa? Coklat biru hijau. Makassar ini sudah coklat, hijau, kuning, merah ada semua nih. Ya, gitu. Artinya ya kita sama-sama lah kayak gitu. Tidak bisa juga serta-merta pemerintah aja sendiri yang bisa. Jadi ada kolaborasi antara masyarakat. Betul. Nah itu kan bisa sampai pesan itu lewat edukasi. Nah menurut ini apakah sudah masuk kategori kreatif ini edukasinya ini pemerintah untuk terus di Kota Makassar ini? Kau pas lagi saya ini untuk kritik pemerintah Pak. Kau kayak menggali lagi memang kalau di channel revolusi Tom Project itu harus sedikit kritik. Oh begitu. saya akan kepancing lagi jiwa ini revolusi begitu kan. Mentang-mentang kau tahu saya pergerakan bagaimana dulu kan. Ya, kalau berbicara masalah pemerintah dalam bentuk edukasi kepada masyarakat, saya rasa bukan tidak bagus, cuman kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa? Lagi-lagi bahwa masyarakat, kau tahu itu, kalau masyarakat itu kalau sudah tertekan psikologisnya, tertekan jiwanya dengan berita-berita tentang COVID, tentang corona, jangan kau lagi menghadirkan berita-berita tentang ini corona begini-begini, jumlah begini, jangan
Nah, tetapi berikan mereka edukasi yang ada sedikit humornya, ada sedikit plesetan-plesetan tentang membuat mereka bisa tersenyum, tertawa. Karena kalau mereka bisa tersenyum, tertawa, secara tidak langsung sistem imun mereka semua ini meningkat. Iya, itu corona Pak, kalau tinggi imun tidak tembus. Tidak tembus. Bagaimana tidak tembus itu corona? Umur sudah 50 tahun, takut-takut nih dengan corona, turun ke sistem imunnya, masuk corona selesai. Coba kita bandingkan dengan anak-anak muda yang umur 30 tahun, 27 tahun, 17 tahun. Karena dia tidak berpikir ada corona, walaupun sebenarnya di dalam tubuhnya ini sudah ada virus corona. Itulah yang dikatakan OTG. Orang tanpa gejala. Tidak ada batuknya, tidak ada panasnya. Iya, banyak itu. Tetapi di dalam tubuhnya membawa virus. Bawa kami orang tuanya virus ke rumahnya, bawa kami orang lain virus ke rumah sebagai tempat untuk menghindarkan itu. Jadi lagi-lagi bahwa sistem imun kita ini, makanya saya bilang dari awal tadi bahwa berbicara masalah corona, jangan kita takut sama corona, tapi jangan kita juga tidak terlalu takut dengan corona. Jangan takut dengan corona. Artinya keberadaannya itu harus kita bahwa ini banyak sekali bukti di berita kita disuguhkan terus. Istilahnya bahwa jangan kita menganggap diri ini kita paling pintar. Ya, pemerintah itu ada profesor, doktor, insinyur, apa segala macam. Kita apa tuh ini? Biarkan inilah. Biarkanlah pemerintah kita yang mengatur. Ikutilah aturan. Kita ini negara Indonesia, negara hukum, negara yang diatur oleh aturan-aturan. Jadi jangan kita menganggap diri kita yang paling benar, kita yang paling hebat, kita yang membuat lagi persepsi yang baru. Tidak, corona itu tidak. Orang itu di sana di pusat pemerintah, dia sudah itu 10 kali 10, nah kita ini baru 1 kali 1, dia sudah 1000 kali 1000. Jadi jauh memang jadi pesanku bawa kepada masyarakat, ikuti Miki saja, pakai Miki saja masker, cuci Miki tangan kemudian jaga jarak. Iya, selesai, itu saja. Jadi ya bisa kita simpulkan lah bahwa nggak usah kita terlalu terjebak dengan lingkungan ya, memang paranoid lah bisa saya katakan. Jadi takut turun juga sistem kayak gitu, karena tetaplah beraktivitas. Karena kalau ekonomi juga turun kan bisa imun juga berpengaruh. Nggak ada beli kopi, nggak ada beli rokok, jadi sistem imun menurun Pak, stres lagi, manda cewek. Betul. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi karena kan ini saya lihat juga ini Anto ini bukan juga bergerak di bidang tata boga. Pekerjaan tadi saya maksud kan, ya kan? Artinya itu tadi sedikit dari tanggapan lah dari soal kondisi hari ini kayak gitu. Setidaknya teman-teman tadi sudah bisa jadi kesimpulan kita bahwa ini kita tidak bisa lakukan kalau kita sendiri kayak gitu. Artinya bersama-sama kita harus korelasi dengan pemerintah, ikut anjuran, ya kan? Berbicara masalah pemerintahan, kalau negara ini mau disusun atau dibangun dengan baik, ya, malaikat pun tidak akan mampu memperbaiki struktur negara ini kalau malaikat itu sendiri yang mau kerja, tidak bisa. Jadi ingat itu, malaikat pun yang jadi presiden, malaikat pun yang jadi gubernur, malaikat pun yang jadi wali kota, bupati, tidak akan bisa menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat kalau tidak dibantu dengan masyarakat itu sendiri. Jadi kita harus memang sama-sama ke pemerintah, sama-sama ke masyarakat, sama-sama ke bagaimana bagusnya ini kita punya negara dan daerah harus bangkit. Nah kalau selalu berpikir ada di pemerintah, malaikat pun angkat tangan kayak ampun saya urus negara bos. Bisa. Harus ada kerjasama. Terlibat memang masyarakat dengan pemerintah harus kerjasama. Titik. Oke, jadi teman-teman sekian video kali ini. Semoga ini bisa membuka cakrawala berpikirnya teman-teman, ya kan? Bahasanya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video.